Halo semua, jumpa lagi bersama channel Kurniawan OSC. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal Kalpiko, Kalimantan Physics Competition, yaitu Olimpiade Fisika yang diadakan oleh ULM, Universitas Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan mulai dengan pembahasan soal nomor 26. Sebuah bola pejal berdiameter 20 cm berotasi dengan poros yang melalui pusat bola. Bola memiliki persamaan kecepatan sudut W, omega ya mungkin maksudnya. Omega sama dengan 10 plus 25 I radian per second dengan T dalam sekon. Oh, wait. Ini T dalam sekon, tapi ini simbolnya kok pakai I ya? Ini mungkin harusnya omega adalah 10 plus 25 T ya, bukan I ya. Jika massa bola 4 kg, momen gaya yang bekerja pada bola adalah, baik di sini yang diketahui adalah persamaan omeganya, kecepatan sudut, kemudian bentuknya dia bola pejal. Kalau bola pejal kita bisa tahu bahwa momen inersianya sama dengan 2/5 massa dikali jari-jari kuadrat. Di soal ini bola pejalnya berdiameter 20 cm. Diameter 20 cm berarti jari-jari itu setengahnya diameter 10 cm, atau kita jadikan meter jadi 0,1 meter. Masanya diketahui di soal 4 kg. Ditanyanya adalah momen gaya. Momen gaya ini sama aja torsi ya, tau. Kalau berdasarkan rumusnya, tau itu akan sama dengan I dikali alfa. I itu momen inersia, alfa adalah percepatan sudut. Kalau dalam kasus bola pejal, I kan sama saja 2/5 kali M kali R kuadrat ya. Jadinya 2/5 M R kuadrat dikali percepatan sudut. Nah, yang diketahui di sini adalah kecepatan sudutnya. Gimana mengubah kecepatan sudut menjadi percepatan sudut? Yaitu dengan turunan. Jadi alfa itu sama saja dengan d omega per dt. Karena omeganya adalah 10 plus 25T, maka D 10 plus 25T per dt ini akan sama dengan 25. Jadi alfanya nanti nilainya adalah 25. Kita lanjutkan dulu. Tau sama dengan 2/5 dikali massa, massanya 4 kg, dikali R, R-nya 0,1 kuadrat. Alfanya sudah kita hitung di sini teman-teman, 25 ya. 25 radian per second kuadrat. Jadi dari sini tinggal kita hitung saja, 2/5 dikali dengan 4 dikali dengan 0,1 kuadrat dikali dengan 25. Hasilnya adalah 0,4. Satuan momen gaya itu adalah Newton meter. So, jawabannya di sini adalah B. Kita lanjut nomor 27. Di dalam pesawat yang bergerak 0,5 C, 0,5 kali kecepatan cahaya, seorang astronot menembakkan sinar center dengan kecepatan sinar sebesar C, sebesar kecepatan cahaya, pada suatu cermin yang berjarak 2 meter di depannya. Menurut orang yang melakukan pengamatan di bumi, kecepatan cahaya sebesar, nah ini yang menarik. Kalau kecepatan benda yang lain yang mendekati kecepatan cahaya kan dia dipengaruhi oleh relativitas ya. Nah, kalau kecepatan cahaya itu sendiri, mau orang yang mengamati itu sedang bergerak atau diam, kecepatan cahaya ya tetap nilainya sama. Siapapun pengamatnya. Jadi kalau yang ditanya di sini adalah kecepatan cahaya menurut orang di bumi, ya sama, nilainya adalah C. So, jawabannya adalah yang A, 1,0 C. Sebentar. Ada dua jawaban ya. Ini 1,0 C sama C. Ya, sama saja. C sama 1,0 C. Gitu ya. Kita lanjut nomor 28. Zat radioisotop C14 dapat digunakan untuk, nah ini karbon 14, ini hafalan ya, biasanya digunakan untuk menentukan usia fosil. Nih, kalau mengenai sel kanker biasanya gamma, dan seterusnya gitu ya.
Lanjut. Nomor 29. Kelemahan teori atom Rutherford adalah, atom Rutherford itu kan inti atom positif, terus dikelilingi oleh elektron gitu ya. Elektronnya gerak terus. Nah, kelemahannya kalau Rutherford itu adalah tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang muatannya berlawanan dengan inti atom itu tidak jatuh gitu. Tidak nempel, kan harusnya beda muatan dia nempel gitu kan. Tapi dia nggak bisa menjelaskan. Itu adalah kelemahan teori atom Rutherford. Nah, sekarang mana nih yang kelemahan teori atom Rutherford? Atom terdiri dari muatan positif dan negatif. Ini sih benar, cuman apakah ini kelemahan? Ya nggak tahu. Elektron menyebar merata di permukaan bola atom. Ini teorinya Thomson, bukan Rutherford. Elektron berputar mengelilingi inti seperti tata surya. Nah, ini Bohr. Kalau Rutherford itu mengelilingi inti atom elektronnya, tapi nggak ada orbit-orbit khusus. Elektron yang mengelilingi inti atom akan menyerap energi. Nah, ini menyerap atau melepas energi itu juga Bohr. Tapi harusnya kalau pindah kulit aja sih ya. Lanjut yang E. Elektron mengelilingi inti memancarkan gelombang elektromagnetik. Ini juga harusnya melepas ya, ini melepas energi ya maksudnya ya. Memancarkan gelombang elektromagnetik nih. Ini teorinya Bohr juga, tapi harus ada perpindahan kulit, entah dari kulit dalam keluar atau kulit luar ke dalam. Kalau menyerap berarti dari dalam keluar, kalau memancarkan berarti dari luar ke dalam. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yang A, meskipun ini bukan kelemahan ya. Kelemahannya itu ya tadi nggak bisa menjelaskan kenapa elektron yang muatannya negatif tidak menempel ke proton atau inti atom yang muatannya positif, begitu. Lanjut ke soal nomor 30. 5 kg es bersuhu minus 22 derajat Celcius dipanaskan sampai seluruh es tersebut mencair dengan suhu 0 derajat Celcius. Jika kalor laten es adalah 333 kJ per kilogram dan kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, maka jumlah kalor yang dibutuhkan adalah. Oke, berarti kalor di sini ada dua proses ya. Kalor untuk melebur atau kalor laten kita nyebutnya, ditambah dengan kalor untuk menaikkan suhu atau kalor sensibel. Kalau kalor latennya ya berarti massa dikali kalor lebur. Kalau sensibel massa kali kalor jenis kali delta T perubahan suhu. Nah, sekarang dalam hal ini massanya adalah 5 kg es, berarti 5. Kalor leburnya 333 kJ per kilogram. Kita jadikan kilojoule ya, karena di pilihan jawaban satuannya kilojoule. So, tetap 333. Ditambah massa tetap 5. C ini kalor jenis 2100 Joule per kilogram, kita ubah ke kilojoule jadinya 2,1 dikali delta T perubahan suhu. Suhunya kan awalnya minus 22 terus menjadi 0, berarti kan perubahan suhunya 22 derajat. Nah, tinggal kita hitung saja. 5 dikali 333 itu adalah 1665, sementara kalau 5 dikali 2,1 kali 22 itu adalah 231. Kalau ditambahkan 1665 tambah 231 hasilnya adalah 1896. Ingat satuannya adalah kilojoule. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 31. Sebuah balok kayu yang massa jenisnya 0,75 gram per cm kubik terapung di atas air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Jika volume balok adalah 10 cm kubik, volume balok yang tercelup di dalam air adalah. Oke, jadi ini kasusnya adalah ada air, ada balok begini ya. Ini akan sama saja seperti ini. Gaya berat balok itu akan sama dengan gaya angkat. Jadi ini ada W, tapi di sini juga ada gaya angkat. Nah, W itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian kalau gaya angkat itu adalah rho cairan, massa jenis cairan, dikali
volume tercelup dikali G, begitu. Nah, sekarang ini G-nya bisa dicoret-coret, coret gini ya. Massa kayu atau massa balok. Massa itu kan bisa dihitung dengan rho dikali volume. Selesai. Terus yang di sini tersisa sama rho cairan, V tercelup. Sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya. Rho kayu itu udah tahu di soal 0,75. Volume kayu atau volume balok itu adalah 10 cm3, 10. Rho cairan itu adalah air 1. V tercelup ini yang dicari. 1 kali V celup ya, V celup. Terus 0,75 dikali 10 hasilnya adalah 7,5. Jadi volume yang tercelup baloknya adalah 7,5 cm3. So jawabannya adalah yang D. Soal nomor 32. Air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius kalau jenisnya sekian, dicampur 40 gram air sejenis berarti kalau jenisnya sama, bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah, ini menggunakan asas Black ya, Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap adalah yang suhunya lebih rendah, yaitu yang 40 gram air ini. Berarti ini M1, C1, delta T1, ini M2, C2, delta T2. M1 berarti yang ini 40 gram, kita tulis 40. C1-nya ya sama 1. Terus delta T-nya adalah dia suhunya awalnya 25 derajat Celcius. Yang dicari adalah suhu akhir. Oke. Suhu akhir campuran ini kita misalkan TC ya, berarti ini T campuran dikurangi 25, itu adalah delta T-nya. Sementara yang melepas itu yang suhunya lebih tinggi, yaitu 90 derajat Celcius. Masanya adalah 60 gram, kita tulis 60, C2-nya 1. Delta T-nya awalnya 90, dia akan turun menjadi suhu akhir campuran. Jadi delta T-nya adalah 90 minus TC. So di sini kita punya 40 TC dikurangi 1000 sama dengan 60 kali 90, ini adalah 5400 dikurangi 60 TC. Oke, kita pindah sini dulu ya. Minus 60 TC nya pindah ke kiri, jadinya 40 TC tambah 60 TC sama dengan minus 1000 nya pindah ke kanan jadi plus 1000. 5400 plus 1000. Sehingga 40 tambah 60 jadi 100 TC, 5400 tambah 1000 jadinya 6400. So TC adalah 64 derajat Celcius. Suhu akhir campuran adalah 64 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya nomor 33. Bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat minus 19, ini harusnya pangkat ya, Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya sekian, 1,2 kali 10 pangkat 5. Kuat medan listriknya, kuat medannya adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Maka partikel tersebut akan mengalami gaya sebesar. Oke, hubungan antara kuat medan dengan muatan listrik itu adalah F sama dengan E dikali Q. Kita diminta mencari F-nya atau gayanya. Ya tinggal kita masukkan. E-nya 1,2 kali 10 pangkat 5 dikali Q-nya 4 kali 10 pangkat min 19. Ini kan berarti 2,8 dikali 10 pangkat min 14 Newton. So jawabannya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 14. Kok 2,8? Sorry. 1,2 kali 4 itu 4,8. Ya, 4,8 kali 10 pangkat min 14. Jawabannya adalah yang B.